Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengusaha, rekan-rekan pejuang ekspor. Hari ini saya akan teruskan cerita saya memulai atau membangun bisnis kopi yang dari awal. Dan tentunya ketika membangun bisnis kopi ini, Anda harus punya kesungguhan atau passion ya. Nah, kesungguhan pertama itu tentunya kalau Anda ingin bisnis kopi, ya tentunya Anda harus senang ngopi. Nah, minum kopi ini ya. Jangan sampai eh, Anda bisnis kopi tidak minum kopi, apalagi tidak suka kopi. Walaupun ada yang begitu, tapi seharusnya harus senyawa dengan kita bisnis kopi itu. Dan saya kemanapun tidak pernah minum kopi selain kopi buatan saya sendiri. Tapi sebetulnya juga sangat terpaksa sekali kalau harus minum kopi di luar itu ya kopi yang berkualitas karena kadang-kadang saya lupa. Jadi saya kemana-mana pasti membawa kopi bubuk ya kopi bubuk dan itu ya kopi yang seperti ini ya saya bawa di kemana-mana sehingga saya mempunyai keterikatan dengan kopi ini dan saya minum kopi juga sesuai aturan dari pakar-pakar kesehatan ya mestinya kan kopi tapi kopi itu kan mesti sebaiknya tidak pakai gula ya tapi saya masih pakai gula ya karena saya ada kecenderungan eh, kurang gula sehingga tapi ini frekuensi saya atur biasanya pagi hari dan sore hari itu aja 2 cup seperti begini ini saya lakukan rutin itu. Oke, kita lanjut terkait dengan bisnis kopi yang kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan roasting ya. Jadi saya mengalih eh, memproduksi kopi itu dengan mesin kecil 1 kilo dan alhamdulillah itu sudah membuat saya semakin percaya diri untuk menjalankan bisnis kopi. Tetapi perlu diingat kalau kita sebagai produsen hampir semua permasalahan produsen khususnya UMKM adalah kapasitas produksi ya kapasitas produksinya kecil apalagi kalau berpikir ekspor itu sangat sulit sekali dan ini sering disampaikan oleh beberapa apa ya pakar coach ya problemnya adalah kapasitas produksi. Nah, terkait dengan kapasitas produksi ini juga tentu menjadi tantangan bagi kami ya. Walaupun saya memulai usahanya dari nol kecil, produksinya juga kecil, tapi saya melakukan satu apa istilahnya think big, berpikir besar. Bagaimana saya bisa menyuplai perusahaan? Tentunya kalau menyuplai perusahaan itu harus apa namanya kapasitasnya besar kan. Nah, ini rekan-rekan, jadi Anda nggak perlu risau bagi teman-teman produsen dan ini sudah kami terapkan dan juga diterapkan ada beberapa murid kami yang melakukan sebagai produsen. Nah, Anda juga saya sarankan jadi reseller ya. Kita fokus produksi kita, tetapi kita juga ingin meraih pasar yang lebih besar, apalagi pasar ekspor. Nah, ini kita harus menjadi reseller. Nah, itu pun kita jalankan. Jadi saya mencari partner-partner pabrikan-pabrikan kopi, bagaimana agar saya bisa menyuplai dalam kapasitas besar. Dan itu kami lakukan terus-menerus ya. Nah, tentu ada pertanyaan begini kan, Pak, kualitasnya bagaimana? Kan berbeda, pasti. Nah, karena kopi kita ini adalah kopi yang apa terbatas eh, produksinya, kapasitas suplainya terbatas, maka kita buat kopi kita itu premium, ya, premium, limited edition, limited production, nah gitu ya. Jadi dan harganya lebih mahal, ya lebih mahal. Dan untuk itu kita harus mencari kopi-kopi yang harganya bisa di bawah kopi kita. Nah, itu yang harus kita jalankan ya. Kualitasnya pasti berbeda. Buatan kita dan buatan pabrik lain pasti berbeda. Nah, ini strategi yang kami jalankan adalah kami menawarkan kopi kami. Cara menawarkan pun harus Anda perhatikan ya, antara yang Anda produksi dan yang tidak ada produksi. Karena apa? Kalau ada yang tanya misalkan ya, misalkan ada yang tanya itu supaya kita tidak ada kesan menipu.
Jadi kalau kami menawarkan, kami memproduksi kopi ini, nah itu ya, kopi seperti di belakang, nah, ya di belakang itu kemudian kami juga mensuplai, nah mensuplai ya, kata-kata mensuplai, mensuplai kopi ini. Jadi satu itu. Jadi cara-cara menawarkan juga begitu. Kalau ada yang tanya, kalau nggak ada yang tanya, mereka ya kita nggak usah ngomong, ya, karena bisa jadi calon customer itu sudah percaya bahwa kita adalah pemain pemain kopi itu sendiri. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi Anda nggak perlu menyampaikan ini kita ambil dari atau kerjasama dari ini nggak usah, ya diam aja. Yang penting supplyability-nya ada dan sustainable-nya juga ada. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi kita harus berpikir besar ya. Jangan hanya fokus ke produksi kita. Kita akan lama. Jadi selain kita memproduksi, kita juga bisa mensuplai kopi dari perusahaan lain ya di mana untuk kapasitas besar, khususnya ekspor. Ya, itu ya. Terus kemudian ketika kita sudah menjalankan itu, tentunya kita perbaiki semua apa pengetahuan kita. Jadi Anda mulai belajar tentang tipe-tipe grinding kopi ya. Anda tahu ya, kopi itu ada yang bubuk halus, ya, ada yang sedang, ada yang kasar kan gitu kan. Itu eh, Anda harus mempelajari karena eh, setiap peminum kopi atau yang tingkatannya sudah coffee lover ya, yang biasanya teman-teman ada di kota ya, kota-kota itu mereka eh, levelnya itu sudah ingin apa ya, tidak hanya kopi yang apa ya, kopi yang dinikmati aja, tapi dia juga ingin meracik, membuat untuk temannya itu tingkatannya gitu, sehingga kadang-kadang mereka itu mempunyai alat kopi sendiri, misalkan yang moka pot gitu ya, ada moka pot, kemudian mungkin juga punya mesin espresso ya, yang bisa manual juga ada, kemudian ada eh, atau espresso yang benar-benar mesin ya kan, ada untuk keluarga itu ada yang sehari apa bisa dilakukan 5 cup dan sebagainya. Nah, ini kita harus memahami seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang lainnya kita, oh ini bubuknya harus yang lembut, fine. Nah, gitu ya. Kalau ada yang kita bilang medium atau yang kasar sekali, coarse, ya itu. Jadi istilah-istilah itu harus kita pelajari, jadi kita tahu. Ya, kadang kalau di kota besar kita menggunakan seperti itu. Nah, karena kopi saya yang produksi ini adalah harganya juga harga yang medium, ya, harga bisa Anda cek di Tokopedia, Lazada, Shopee ya, kita jual online. Nah, ini kita untuk kalangan pecinta kopi yang real itu kita memberikan apa namanya tingkat tingkat bubuknya itu yang medium ya. Jadi asumsinya bisa dipakai untuk mocha pot atau saringnya pour over, kemudian atau espresso dan lain sebagainya. Karena rata-rata pembeli kita levelnya begitu ya. Dan apa namanya ini sudah terbiasa. Kalau nanti ternyata bubuk yang halus itu kan mesin nggak bisa ya, karena kalau di moka pot aja mesti langsung ngikuti terlalu halus. Nah itu kemudian kalau untuk teman-teman kopi yang apa namanya ya, kita harus paham ya customer kita, ada mereka yang penting kopi dan itu ya apa tidak mempunyai alat dan sebagainya ya, harus kopi yang lembut ya, apa gradingnya harus lembut. Nah, di situ ya, itu Anda pelajari sehingga Anda bisa memahami kalau diajak konsultasi tentang kopi, Anda juga bisa menyampaikan ya saran penggunaan dan lain sebagainya. Kemudian itu. Terus kemudian tingkat warna kopi ini harus dipelajari juga ya. Kadang kalau kita kopi itu kan ya awal-awal saya dulu ya sebelum kita berbisnis kopi itu ada bubuk warnanya coklat gitu ya, kok gak hitam gitu ya. Tapi ada masyarakat itu tuh warna bubuk itu harus hitam. Tapi di sisi lain ada yang coklat, coklat muda dan lain sebagainya. Ini kalau kita masih belum mempelajari tentang dunia kopi, itu saya kok ini kopinya kok warnanya coklat ya, terus coklatnya terang ya, light gitu ya. Terus tapi ini kok hitam ya, padahal di dunia kopi itu kan kopi itu hitam gitu ya. Nah,
di bubuk itu juga warna-warna. Itu kita juga harus bisa menerangkan, ya, menerangkan. Loh, kok ini yang hitam, kalau ini yang coklat dan sebagainya. Tentunya sebagai gambaran aja, kalau warna itu juga tergantung tingkat roastingnya dan juga kopinya, biji kopinya yang dimasak ya. Kalau itu pure robusta, memang kecenderungannya adalah hitam ya. Tetapi kalau sudah dicampur dengan arabica, nah arabica ini bisa kita roasting dengan tingkat roastingnya yang berbeda-beda ya, berbeda-beda sehingga ada istilah light roast, medium roast, dark roast ya. Light roast masih dibagi lagi ada frank roast, American roast, city roast, full city ya, terus macam-macam terus gitu ya, tingkatannya roastingannya. Nah ini juga Anda harus pahami. Nah, itu ya. Jadi ini sekedar untuk menyampaikan kepada calon buyer kita. Kalau ada pertanyaan, Pak, ini kok kasar, ini kok lembut, kok ini warnanya hitam, kok ini warnanya apa namanya coklat ya. Walaupun ketika sudah diseduh, di brewing, nah ini saya di brewing seperti ini, nggak kelihatan ya di sini ya, ketutupan ya. Di sini ya. Di brewing ini ya rata-rata kecenderungannya hitam seperti ini. Ya, kopinya itu hitam. Jadi ini teman-teman, jadi pengetahuan kopi itu Anda pelajari terus, ya. Karena nanti ketika eh, Anda sudah serius bisnis kopi dan tentunya akan ada peningkatan-peningkatan terkait bisnis kopi, apalagi nanti ekspor itu apa namanya kita bisa menjawab dengan baik. Ilmu kopi ini luar biasa, sangat luas sekali ya. Sama juga dengan produk-produk yang lain, komoditi yang lain. Dan saya pun masih menggali, ya, menggali. Apalagi yang kopi-kopi mentah ya, kopi mentah prosesnya dan sebagainya. Saya masih belajar ya. Ada semi wash, full wash, dry process, ada honey, ada wine ya. Itu banyak ya. Kadang-kadang ada pertanyaan juga yang saya kalau ada bilang saya belum mengenal, belum tahu ya, saya pelajari. Kadang-kadang ada customer juga minta informasi bagaimana kalau bisa nggak menyediakan kopi mentah yang prosesnya begini-begini. Nah, gitu ya. Jadi ini rekan-rekan. Jadi ketika Anda sudah menjadi produsen, ya, produsen kopi, ya mulai dulu ya. Eh, Ikuti awal ya, jangan langsung di sini. Jadi balik lagi ini kita urutkan itu Anda juga tetap menjadi reseller kopi supaya kita bisa memenuhi kapasitas suplai kita kalau ada permintaan yang besar ya. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati. Kalau ditanya tentang kapasitas produksinya, Anda bisa bilang aja kapasitas suplai kami sekian ton. Nah, di situ ya, jangan sampai kita ketika ada permintaan bisa nggak kirim 1 ton, terus waduh kita beratin nggak bisa ini. Nah, karena kan kita hanya fokus kepada produksi kita. Nah, ini strategi yang kita gunakan untuk menjaring pasar yang lebih luas dan lebih besar. Tetap semangat, ayo minum kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.